Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhatulab, sabahus surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah innana bi khair. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita kembali akan belajar tema 9. Melanjutkan pada hari yang kemarin. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kembali, mestinya kalian berpuasa penuh di hari ini nanti, dan kemudian kalian juga melaksanakan ibadah dengan baik di rumah. Nah, anak-anak sekalian, nabda darsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kembali belajar tentang iklan, ya, pada dari yang ke-39. Nah, melanjutkan pada bagian yang kedua kemarin, pada kali ini nanti setelah kita belajar dalam KBM ini, diharapkan kalian mampu memahami tentang media-media iklan yang digunakan, kemudian juga bagaimana cara membuat iklan yang baik. Nah, anak-anak sekalian, mari kita pelajari yang selanjutnya. Media iklan. Apa itu media iklan? Tentu kalian memahami bahwa iklan itu bisa disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah media, sebuah sarana. Nah, media iklan itu meliputi dua hal, yakni media cetak dan media elektronik. Nah, kemudian diantaranya media cetak itu adalah koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari media cetak, di mana iklan itu dimuat di dalam koran, dimuat dalam majalah, dimuat dalam tabloid. Itu merupakan bagian dari media cetak. Nah, iklan cetak itu iklan yang penyebarannya itu melalui media cetak. Media cetak itu media yang dicetak di atas kertas. Nah, pembuatan iklan ini melalui media cetak dibatasi oleh ruang pada media yang ada. Jadi di dalam majalah, di dalam koran, di dalam tabloid, itu ruang untuk iklan itu terbatas. Tidak satu koran penuh itu isinya iklan semua, itu tidak. Namun dibatasi pemasangannya. Nah, kemudian pada media cetak ada iklan kolom dan iklan baris. Di mana iklan kolom biasanya itu dapat memuat gambar dan kata-kata yang menarik, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui itu cukup membaca kalimat-kalimatnya, dan biasanya itu hanya sedikit, hanya beberapa baris, mungkin 3-5 baris. Sedangkan iklan baris hanya memuat kalimat saja dan hanya terdiri dari beberapa baris saja. Nah, kemudian iklan kolom itu lebih mahal harganya daripada iklan baris. Nah, semakin banyak tempat yang digunakan untuk beriklan, maka biayanya juga akan semakin mahal. Jadi kalau kita lihat pada koran dan majalah atau tabloid misalnya, maka iklan kolom itu biasanya lebih besar daripada iklan baris. Nah, iklan baris dan iklan kolom ini bisa kita buka pada buku yang tema 9 pada halaman 122 dan 123. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang media elektronik. Jadi iklan yang dimuat dalam media elektronik itu seperti dimuat di radio, di televisi, di internet gitu. Kan kalau kalian melihat televisi sering ada iklan kan begitu. Nah, media iklan elektronik itu adalah iklan yang penyebarannya melalui alat elektronik. Iklan ini dibatasi oleh durasi waktu. Jadi di iklan yang tertayang di radio ada waktunya kurang lebih 30 detik misalnya begitu, atau 1 menit atau 2 menit dan sebagainya. Di televisi juga demikian. Coba kalian lihat salah satu iklan di televisi, itu kalian hitung waktunya kira-kira berapa detik dia ditayangkan.
atau berapa menit iklan itu ditayangkan. Nah, iklan melalui radio itu iklan auditif yang pemaparannya itu hanya bisa melalui suara saja. Masyarakat hanya bisa mendengarnya, tapi tidak bisa melihat gambarnya. Sedangkan iklan yang ditayangkan melalui televisi, maka di iklan di televisi itu merupakan kombinasi antara suara, gambar, dan gerak. Nah, iklan yang ditayangkan di televisi itu biasanya lebih menarik daripada yang ditayangkan di radio. Kemudian yang di internet, maka di iklan di internet ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang hanya didengar saja, ada pula yang diberikan kombinasi antara yang didengar dan dilihat, seperti di televisi misalnya gitu. Nah, anak-anak sekalian, coba kita baca buku tema 9 ini halaman 153 dan 163. Itu berbicara tentang media iklan itu. Anak-anak sekalian, tentu kita juga harus memahami jenisnya. Dari jenis iklan yang iklan elektronik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada iklan komersial, iklan perusahaan, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian coba kita pelajari di halaman 175. Ini adalah kelompok iklan elektronik. Jadi kelompoknya ada 3 hal itu. Nah, kemudian yang menarik itu yang seperti apa? Nah, iklan yang menarik itu biasanya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Iklan harus mampu menarik perhatian masyarakat. Kalau iklan itu tidak menarik perhatian masyarakat, maka iklan itu tidak akan berhasil. Masyarakat tidak akan membaca dari iklan itu. Nah, kemudian iklan itu juga harus mengandung minat atau interest. Di iklan itu harus menarik minat masyarakat untuk menggunakan produknya. Ketika masyarakat sudah tertarik, sudah berminat terhadap produknya, maka dia akan mempelajari lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, ada keinginan atau desire. Dari iklan itu hendaknya mencakup cara menggerakkan keinginan masyarakat. Nah, dengan iklan itu, harapannya masyarakat itu tergerak, menjadi ingin untuk membeli sesuatu yang diiklankan. Kemudian yang berikutnya, iklan itu juga harus mempunyai rasa percaya diri atau conviction. Di iklan itu harus memberikan rasa percaya diri pada konsumen. Seseorang yang membaca iklan itu dengan setelah membacanya, maka dia akan pede terhadap barang yang digunakan, yang akan dibeli atau barang yang diiklankan. Itu namanya conviction atau rasa percaya diri. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindakan atau action. Jadi dengan iklan diharapkan konsumen atau masyarakat itu membeli produk yang diiklankan. Jadi setelah masyarakat itu memperhatikan baik-baik terhadap iklannya, kemudian masyarakat yang memperhatikan itu kemudian berminat. Ketika sudah berminat, maka dia mempunyai rasa keinginan untuk membeli produknya. Nah, setelah itu dia melakukan action atau langsung membeli produk yang diiklankan itu. Lalu bagaimana kita membuat iklan itu? Ada tipsnya sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan efektif. Jadi di dalam membuat iklan, kalimatnya jangan panjang-panjang. Jangan dideskripsikan yang terlalu panjang, sehingga akan menyulitkan masyarakat di dalam membaca. Namun cukup singkat, padat, jelas, dan efektif, sehingga sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, berikan nilai tambah produk. Misalnya diberikan garansi, diberikan pilihan warna, dan lain sebagainya. Sehingga iklan yang atau barang yang diiklankan itu mempunyai nilai plus bagi masyarakat. Ketiga, gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target pasar. Jadi kalau barang itu targetnya adalah masyarakat
luas, masyarakat umum gitu, maka gaya bahasanya sesuai dengan bahasa mereka. Tapi kalau barang itu target pasarnya adalah masyarakat yang menengah ke atas, gaya bahasanya juga yang sesuai dengan masyarakat yang menengah ke atas itu. Yang keempat, gunakan slogan yang mudah diingat oleh calon konsumen. Jadi slogan ini menjadi penting dan setiap iklan di mana saja mestinya ada slogannya itu. Nah, coba kita perhatikan pada iklan-iklan yang ada, baik cetak maupun elektronik, pasti di situ akan ada slogan yang digunakan oleh pengiklan di dalam iklan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, kita pelajari itu semua, coba kita sekarang tugas kalian adalah mencari 5 iklan baris dan sebuah iklan kolom pada sebuah koran. Jadi carilah koran terlebih dahulu, di situ ada iklan barisnya, kalian cari 5 iklan baris nanti tentang hal yang berbeda. Kemudian juga 1 buah iklan kolom yang berbeda dengan iklan baris itu tadi. Nah, kemudian yang kalian lakukan adalah potonglah 5 iklan itu dan 1 iklan kolom itu, kemudian tempelkan pada buku tulismu. Nah, sekalian saya kira itu pelajaran kita pada hari ini. Good luck, selamat belajar. Keep health, keep spirit. Tetap semangat di dalam belajar walaupun itu masih daring. Baik anak-anak sekalian, nah tatim darsana hadzal yaum fikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.